Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 78. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-78. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Infinity Do As Infinity dari Fukai Mori di request oleh Alex tadi. Ada Chroma Drift dari Plave di request oleh Chocolate Addiction Zero. Ada Abingdon Boys School dengan Blade Court di request oleh Diechan. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Masih bincang dengan bintang tamu di sebelah saya, Porodun. Di segmen ketiga yakni Trivia of Guest Star and Closing Mark. Di segmen ini nanti Porodun akan meredeem channel point 1. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan secara random. Begitu. Oh gitu? Iya betul. Saya siapkan 100-an lebih pertanyaan. Wow, aku redeem sebentar ya. Sekarang. Sebentar. Oke. Ada komentar kebalik Bang Fukai Mori dari 2S Infinity. Aku gak tahu. Masalahnya lagunya bahasa Jepang dan aku gak tahu ini bahasanya apa. Itulah ya kira-kira ya. Lagunya jomplang banget. Lagu balad, city pop, terus hard rock. Iya kan menyesuaikan dengan requestan dari penonton ya. Anyway, selaku penonton atau pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa bertanya via teks di chatroom 99 channel point. Atau kalau mau ngobrol langsung dengan Poro via Discord bisa 369 channel point saja. Baik, untuk sesi ini kita mulai dari 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi 1 sampai 5. Silahkan di-redeem. Betul. Apa namanya? Trivia. Oh, trivia. Oke, redeem. Pertama. Apa tuh? Why did you decided to become webcam or VTuber or PNG tuber or L2D streamer? Kenapa kah memutuskan untuk sekarang berubah menjadi webcam streamer kan ya mostly? Ya. Jadi sebenarnya awal streaming aku langsung open cam sebenarnya. Karena kayak ya. Karena aku emang waktu itu nggak gitu familiar sama konsep virtual sih sebenarnya. Oke. Jadi justru aku belajar mengenai VTuber itu justru dari aku streaming gitu. Tapi setelah tadi kan aku sempat cerita juga ya kayak semenjak aku kerja terus kayak aku kelihatan capek. Dari situ aku mulai nggak consider apa gue jadi VTuber aja ya, jadi ini PNG tuber biar orang nggak keganggu sama ekspresi aku yang mungkin kelihatannya capek padahal aku pengen main gitu, padahal aku nggak secapek itu loh guys gitu. Ini pas jadi PNG tuber kamu pakai yang ini? Enggak. Ada karakter yang aku desain sendiri. Oke. Ada. Terus untuk sekarang karena aku ngerasa aku udah mulai nyaman lagi sama my looks gitu, aku merasa kayak there is nothing to be afraid of, jadi aku pakai open cam juga dan aku merasa lebih ini aja sih, lebih bisa jadi diri aku sendiri aja sih gitu. Oke. Apakah ada rencana bikin karakter L2D? Itu rahasia Kak Adli. Ini senyum-senyum kayak kalau kata si Argia tadi, senyum-senyum yang biasanya berkata ada tapi rahasia. Ditunggu. Nanti redebut begitu ya. Ditunggu. Boleh kita lanjut ya. Oke, aku redeem lagi. Iya betul, trivia kedua. Apa nih? Name 3 artists worth checking out on or off Twitch. Sebenarnya artis di sini yang aku maksud tuh kayak yang suka tukang gambar. But if you would like to name yang bisa nyanyi pun boleh. Ini sebenarnya tadinya yang mau aku saranin untuk rekomendasi sih. Rekomendasi streamer untuk Kak Adli sih sebenarnya tadinya, penyanyi. Dia orang Indo. Dia orang Indo, sering stream tengah malam gini juga, nyanyi. Wah, itu suaranya siapa kayak gak tau deh, Kak Adli udah pernah nge-reach out dia belum ya? Namanya Ulfa Yuf. Oh, belum. Kalau Kak Adli bisa nge-reach out dia, itu dia keren banget, nget sih menurut aku. Oke. Itu bener-bener yang namanya suara kayak instrumen
kayak suara suling gitu. Kak Adli itu suara tapi keluar dari mulut dia. Wah bagus banget. Aku pernah nge-rate dia kan soalnya. Terus dia bilang oke, ini ya kamu boleh request satu lagu. Terus aku request lagu apa, Kawan Yang Bersedih, aku lupa deh judulnya, apa lagu Indo lah. Wah itu bagus banget kan. Itu bagus banget, dia nyanyi sambil gitaran gitu, live akustik. Bagus banget. Itu salah satu yang aku pengen rekomendasiin ke Kak Adli. Tidak pakai instrumen seperti kita nyari di YouTube gitu kah? Enggak, pakai gitar. Wow. Yes. Oke. Gitu. 3 ya, aku harus name 3 ya. Betul. Ini BTW ada komentar, suka lagu Korea kah? Oh, itu nomor 1 di hati saya. Kalau dada saya di belah, isinya K-pop. Oke, boleh kita lanjutkan? 2 lagi siapakah? 2 lagi. Siapa ya? Artis. Kalau yang nyanyi aku tahu itu sih yang paling bagus. Artis ya. Artis mungkin aku bisa bilang ada sih. Oh, nih aku ada bukunya. Dia Twitch, dia streamer Indo. Dia nge-stream di Twitch. Buku? Dia punya komik. Komik? Ini dia. Cetak? An Maulina namanya. Orang Indo. Iya. Hah? Gimana? Nih dia. Ini aku beli pas Komifuro kemarin. Geser dong Kak, gak kelihatan. Apa? Gimana? Gak kelihatan, geser dong. Gini ya? Ini kegedean, maaf. Ini gini. Iya betul. Rapunzel? Rarurian. Iya, ini komiknya pakai bahasa Inggris, tapi yang bikin orang Indo namanya An Maulina namanya. Dia kalau lagi ngerjain ini, pas dia ngerjain ini itu streamnya di Twitch. Terus pas aku nonton dia bikin komik ini, terus aku follow kan langsung Twitternya. Wah gila, keren banget nih orang gambarnya gitu. Terus aku follow Twitternya, terus ternyata pas Komifuro dia ini jualan bukunya yang dia selama ini gambar di stream. Gila banget ya. Buku loh ini tuh. Tuh. Keren ya. Mahal kah? Ini aku beli 300 gitu. Karena kalau dilihat bahannya sih memang bagus ya. Mengkilat gitu ya. Yang mengkilat gitu. Terus kayak per panelnya tuh banyak kan. Nih, per panelnya banyak. Terus ceritanya panjang. Gitu. Ini BTW aku ketemu Instagramnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngecek boleh di sini. Harganya 379k. Iya, benar. 300 full color. I mean it worth the money sih dari even kayak kalau ngelihat gini sih ini worth banget ya. Iya, worth banget. Tebel pula. Dan aku kemarin tuh ini aku PO loh. Jadi kayak dia istilahnya nggak yang produce banyak gitu. Jadi limited kan? Iya, limited gitu. Makanya aku langsung harus beli. Gitu. Keren banget sih, dan aku pas beli ini tuh memang waktu itu aku lagi ini belajar gambar digital juga. Jadi ini kayak a good reference juga sih, kayak gimana orang bikin pose-pose. Kalau komik tuh kan yang bikin amazing tuh kayak pose-posenya dia gitu ya, kayak orang manah kayak gini. Gitu kan ya. Allah. Keren banget ya. Oh. Namanya An Maulina. Kalau misalnya di ke Twitter juga ada An Maulina. Ini keren banget sih. Ini kalau aku mau ngomong rekomendasi, dia sih nomor 1 kalau Indo. Oke. Satu lagi siapakah? Ngeri kali rekomendasinya bagus-bagus. Satu lagi artis ya. Artis. Siapa artis yang ini sih aku bisa bilang yang bikin artnya musik video cover aku. Namanya ini, tunggu aku coba kasih link coveran aku ya. Artnya bagus banget. Ini sekalian promosi link coveran. Sebenarnya aku nggak niat promosi pakai ini sih di awal sebenarnya ya, cuman artnya dia benar. Karena ini aku masih pakai karakter yang aku bilang aku desain itu, Kak. Namanya ini
Siapa tuh? Reva, namanya Reva. Reva? Reva, aku taruh di mana ya linknya ya? Di chatroom Twitch aja. Oh, di sini ya. Ini coveran aku sih. Tapi itu artnya kayak key artnya itu yang gambar si Reva, dan aku udah berapa kali ini sama dia. Apa itu Commission key sama dia. art? Key art itu mungkin kayak kalau di musik video kan artnya nggak ganti-ganti, jadi cuma satu, tapi dibikin gerak-gerak gitu kan ya. Nah itu gambar tengahnya tuh, yang gambar orang pakai kacamatanya itu dia yang bikin. Ini aku di awal tulisannya sorry. Ya. Soalnya aku kan ngambil suara Poyo ini kan dari speaker ya, terus tadi keputar sedikit di awal. Teng. Sorry. Tidak sengaja lupa nge-mute tab yang di browser lain. Ini Coba. mix dan suaranya dari kamu. Iya benar, aku yang nge-mix. Aku yang nge-mix. Tapi key artnya ini dari si Reva itu, RA Igera itulah yang di depan. Bentar, mending aku liatin aja, mungkin orang-orang kepo ya. Boleh, ini zaman aku masih belajar jadi VTuber sih. Tapi ini sebentar doang ya, karena aku nggak lama-lama ya ngeliatin. Nanti takutnya kenapa-kenapa sama si Poro. Ini loh di awal ada tulisannya mixing vocal and mix Porodun. Ini pertama aku belajar mixing. Ini yang kamu bilang karakter kamu desain sendiri? Iya. Wah. Tapi ini karakter desainnya dari aku. Cuman si siapa nih namanya, gayanya itu ngambil reference dari League of Legends. Jadi karena ini kan lagunya League of Legends ya. Jadi aku kenapa aku bisa rekomendasiin Reva, karena aku pernah kerja sama dia ngerjain ini. Itu benar-benar aku detail banget ngasih tahu ke dia kayak gue pengen karakter gue kayak gini, posenya kayak gini, vibe-nya kayak gini. Terus gue pengen kesana begini. Terus kayak he delivered really well. Gitu sih. Bagus ya artnya dia. Reva? R.Algeyera ini kah? Iya betul. Oh. Dia sering di Komifuro juga. Oke. Kita balik ya. Oke. Tunggu. Sorry, tadi ada jumpscare sedikit. Aku juga terkejut tadi. Soalnya lupa mute tab yang di sebelah. Oke, sudah 3, cukup kah? Udah 3 kan? Boleh. Ulfa Yuf, tadi Anmolina sama Reva. Boleh. Kita lanjut kalau begitu, trivia ketiga silakan. Trivia ketiga, bentar aku redeem lagi. Trivia redeem. Apa nih? Can you cook? Yes, but not the best, I guess. Basic. Ya basic. Jadi kayak maksudnya aku bisa lah yang kayak bikin apa namanya, kayak chicken katsu gitu, oke lah. Bikin capcay gitu, oke lah. Bisa. Terus bikin kue tiaw goreng, bihun goreng gitu bisa lah. Yang aku tanya dong, yang paling wah yang pernah dibikin apakah? Yang paling wah yang pernah aku bikin, mungkin ini mungkin gak ya itu paling spesial, mungkin aku bikin capcay ya. Karena menurut aku capcay itu sesuatu, kalau menurut aku dari proses bikinnya kan motong-motongnya segala macamnya kayak it takes time. Lama. Gitu buat bikinnya gitu. Bukan yang apalagi sekarang standar orang masak tuh apa sih, kayak kita meal prep, ayam dibumbuin, masukin fryer, selesai, tinggal ngambil nasi kan kayak gitu. Dan itu personally hal yang sering aku makan tiap hari sih, kayak tinggal masukin fryer. Tapi aku bikin capcay itu kayak it's an experience. Pasti lama sekali nyelesainnya. Ya, aku kayak gimana caranya I make this as delicious as I can. Makanya ibu-ibu tuh kayak sering dibilang mereka itu, mama nggak makan, nggak, mama udah kenyang karena capek dimasaknya dan udah kebawaan dari awal. Bener banget. Karena kalau dipikir-pikir capcay itu kan potong-potong, masukin, campur jadi ya. Tapi pas dilakukan tidak seindah yang dibayangkan ya. Betul sekali. Makanya kadang capek dimasak daripada makannya. Betul, udah capek. Betul. Tadi ada komentar, Adli suka masakan ayam.
Iya sih, sebenarnya aku lebih suka daging yang tidak Hmm. perlu pakai tulang. Aku juga. Aku lebih suka fillet. Makanya aku suka sarden segala macam karena tinggal digigit dan tidak perlu khawatir dengan tulang segala macam. Oh, sarden tuh nggak ada ini ya? Nggak ada tulang ya? Bukannya Kan ada dia yang udah ada? di apa Oh, ya udah di halus ya tulangnya ya? betul, tinggal digigit Hmm. doang langsung kemakan semuanya. Iya sih, benar-benar. Kita lanjut kalau begitu trivia keempat. Keempat. Eh, Presto betul. salah. Eh, trivia 4. Apa nih? Name your top 3 favorite drinks. Favorite drinks. Oke. Nomor 1 kopi hitam. Kopi hitam ada mereknya kah? Enggak. Atau tubruk apa type, aja? Any type of kopi hitam. Oh, oke. Kopi hitam nomor 1. Nomor 2, I would say matcha latte. Matcha latte. Ini kopi semua jawabannya kayaknya. Enggak sih, nomor 3-nya enggak. Terus nomor 3-nya, ini. Waktu itu ada aku nemu, pokoknya ini cuman ada di toko boba itu doang sih, tapi Yakult campur lemon. Ya, makanya pokoknya antara Yakult campur lemon. Dia ada 2, antara Yakult campur lemon atau Yakult campur markisa gitu. Jadi aku suka minuman asam-asam juga sebenarnya. Gitu. Yakult markisa. Kayak di koi gitu. Ada di koi kalau nggak salah. Asam banget sih, tapi I love it. Yes. Yakult lemon. Yes. Ya Tuhan. Aku suka. Yakult ala koi oleh Maria Dika. Lemon Yakult ala koi. Iya. Kalau nggak salah di koi itu ada markisa juga apa campur Yakult juga nggak ya? Tapi yang paling aku sering beli sih yang Yakult lemon itu. Paling sering aku beli. Ada yang posting di Instagram. Minuman terfavorit saat ini koi lemon Yakult juice 70% sugar, less ice with aloe vera toppings. Lemonnya dikasih fresh loh. Minusnya kalau udah nggak dingin lagi jadi pahit gitu. Iya karena lemon sih. Aku jadi terbayang. Aku senang banget minuman asam. Oke. Itu. Oke, terakhir berarti. Ada komentar kopi hitam. Nice, kopi hitam kepala api enak ya, the best. Enak. Oke, Tapi kalau ada kapal komentar api juga. aku Apa tuh? harus disaring sih kalau kapal api. Malas sama Aku nggak ampas ya. Ya aku nggak gitu suka ampas ya. Aku juga kenapa alasan aku kalau misalnya bikin kopi yang kayak aku minum di awal tadi mungkin kelihatan aku langsung minum sereguk doang. Iya. Soalnya aku males. Nanti sisa nanti ampasnya dan ke bawah aku Iya, males benar, kalau udah benar, ke bawah benar. ke bibir. Bener lebih enak kayak langsung 1 shot terus kayak kita bangun gitu. Betul. Makanya aku lebih prefer sebenarnya kalau ada Nescafe aku pilih Nescafe karena dia Nescafe. nggak ada ampas. Bener itu kesukaan aku itu Nescafe. Yang Betul. Kadli yang warna apa Nescafe-nya? Aku suka yang warna biru. Aku yang klasik doang. Oh yang klasik juga enak sih. Karena Aku murah suka. meriah dan nggak neko-neko, selesai, tinggal Bener. seduh jadi. Tapi belum pernah coba Nescafe yang gold, kata orang lebih enak. Relatif sama sih kak. Aku udah pernah Udah coba cobain. kah? Udah. Nescafe yang klasik aku pernah, gold pernah, sama yang terakhir yang aku suka nih yang cold brew, yang series cold brew-nya yang warna biru. Nggak ada Cold ampas brew kah? gitu namanya? Enggak. Cold brew? Kalau Ada yang aku- bubuk kan? Ya. Cold brew Nescafe. Aku coba cari, boleh. Cold brew enak sih. Sebenarnya aku sekarang Ya, lagi kenapa kopiku pakai ampas karena papaku kan kemarin 3 bulan lalu itu pulang kampung ke Muara Enim ya, sehari doang. Ada yang diurus. Terus balik-balik bawa kopi banyak banget. Jadi aku dikasih dan aku nggak perlu beli kopi sementara. Rezeki nomplok ya Kak Adli. Lebih tepatnya aku nggak perlu beli kopi, cuma ya itu ada ampas, males sebenarnya. Iya. Nescafe cold brew ini yang mana? Bubuk. Dia apa namanya pokoknya brew something gitu, ice something. Oh, Yang warna nggak yang biru. pakai kaleng gitu kah? Tapi sachet Enggak. satu-satu gitu kah? Ya saset satu-satu. Oh, nggak mahal. Di aku satu saset tuh 12.000 gitu. 10 isi 10. Boleh ketemu. Aku baru ketemu di Tokopedia segala macam. Nanti coba cari lagi ya. Kayaknya Jadi ada kalau
Kenapa Kalau tuh? beli di Indomaret atau Alfamart lebih murah sih daripada di online. Jadi aku sering belinya ke depan aja gitu. Bentar ke minimarket gitu. Kalau aku sih Mm. biasanya beli yang sachet ya, yang isi ulang refill gitu. Karena nanti tinggal Mm. sendok doang jadi. Iya iya, itu juga enak sih. Boleh. Tadi ada komentar soju kata si Tonma. Kamu nggak minum soju kan BTW? Aku nggak minum. Oke. Hmm. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia Satu ke-5. lagi. Oke, tadi nggak bisa di redeem, sekarang baru bisa. Name 3 games that are not your forte at all. Oh, 3 game genre that are not your type at all. Otome lah. Otome satu. Serius? Aku nggak main Otome. Tapi kan tadi suka dengan kuda. Itu kan diminta orang main, tapi aku nggak Oh. main. Kayak Love and Deep Space, interesting character but not my type of game, jadi aku nggak main. Mudah terpengaruhi tapi tidak mudah terpengaruhi ya Kak ya? Iya, maksudnya kayak oh ya, I understand why people love this, but I'm not gonna play karena bukan ini aja, bukan game yang aku suka mainin aja. Oke. Terus kedua, apa sih tuh yang kayak League of Legends tuh MOBA? MOBA. MOBA. No, big no. MOBA. Kenapa Kak? Aku udah pernah, pokoknya kayak ini aja sih. Mungkin buat aku karena banyak ini juga ya, kayak tahu komunitinya setoksik apa, lebih toksik daripada game-game yang aku mainin. Terus aku juga pernah nyoba terus nge-experience sendiri toksiknya tuh seperti apa. Jadi aku merasa kayak doesn't worth my time aja karena kan kita main buat seneng-seneng ya. Tapi kalau ever not having fun then it doesn't ini aja, it's nggak worth my time aja gitu. Oke sih kalau MOBA. MOBA kayak Pokemon Unite kamu nggak cobain kah? Itu juga kalau nggak salah MOBA. Itu karena belum ada kesempatannya aja sih. Tapi aku nggak gitu tertarik to be honest. Karena aku juga nggak yang Pokemon banget orangnya. Banyak ya MOBA kalau nggak salah. Pokemon Unite, terus League of Legends, terus aduh apa gitu yang terkenal banget. Itulah pokoknya aku nggak main pokoknya. Satu lagi ya. Ada komentar, jangan Kak, MOBA itu jahanam, lebih jelek dari Apex. Setuju bener. kata Tonma. Iya MOBA aku nggak gitu suka. Satu lagi apa ya? Satu lagi aku nggak suka game horror, tapi bukan karena seremnya sih. Sebenarnya I can still play kalau dia serem, tapi aku specifically nggak suka game horror yang kita dikejar-kejar. Jadi jump scare, kalau jump scare tuh aku masih bisa. Tapi kalau misalnya kita dikejar-kejar aku nggak bisa. Jadi kayak biasa kalau aku disuruh main game horror, aku lihat-lihat dulu nih kayaknya dikejar-kejar sama ini nggak ya, dikejar-kejar sama monsternya nggak ya. Kalau dikejar ada adegan dikejar-kejarnya aku nggak main. Tapi kalau cuman kayak jump scare doang aku main. Ini dikejar-kejar bisa melawan dan dikejar-kejar tidak bisa melawan sama? Tetap nggak mau? Sama sih. Walaupun bisa ngelawan juga kayak kalau bisa. Soalnya kan ada beberapa game yang dikejar-kejar tapi sembunyi doang, atau dikejar-kejar tapi kita bisa tembak atau bunuh dan bacok balik. Kalau bisa bunuh aku mau. Kalau bisa bunuh. Jadi kan ada yang ngelawan cuman buat nge-stun tuh. Jadi dia cuman diem berapa pusing gitu, berapa saat. Itu kan kayak hopeless dan gitu banget ya. Betul, itu dia yang aku tidak suka, hopelessness in the game. Sedangkan kayak tadi aku cerita ke Kak Adli, aku suka game yang aku bisa expect ujungnya apa gitu. Oke. Boleh. Gitu. Sudah 5 trivianya, apakah cukup atau mau tambah kah? Cukup kali ya. Boleh. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Kita masuk ke closing mark. Bagaimanakah impression program ini? Kalau tidak salah Poro juga follow aku pas aku WMR kalau nggak salah. Iya, karena Sola. Oke. Sebenarnya karena Sola. Jadi aku discover channelnya Kak Adli karena aku sebenarnya aslinya sering main sama Sola kan, sering main Valo bareng, sering ngobrol bareng juga gitu. Terus kita juga pernah nginep bareng segala gitu. Terus kayak aku tahu streamnya Kak Adli gara-gara Sola.
Terus pas aku nonton kayak seru juga ya, ini konsepnya bisa kayak kenal streamer-streamer gitu satu-satu. Terus kesan pesannya seru sih karena mungkin di satu sisi aku juga bisa interaksi sama viewers-viewersnya Kak Adli juga yang orang baru buat aku, jadi kayak interesting gitu. Apa sih ya pertanyaan yang datang dari mereka atau pertanyaan yang datang dari Kak Adli, semuanya kayak unexpected but at the same time feels natural. Kayak kelihatan mungkin karena Kak Adli udah sering ini ya nge-interview orang ya. Jadi mungkin udah terbiasa nih kayak how to handle this type of person kayak gitu. Gitu sih. Jadi aku kesan pesannya to be honest aku seneng sih karena aslinya aku seneng ngobrol discuss tentang hal-hal seperti ini sih sebenarnya. Jadi thank you so much kayak the honor is mine to be honest, di invite sama Kak Adli terus bisa ngobrol sama Kak Adli terus kita bisa discuss sesama streamer juga. Kayaknya apa sih namanya, aku merasa kayak dari tadi pas kita ngobrol, oh iya aku juga gitu, jadi aku merasa kayak kita punya banyak hal yang bisa relate to each other, aku merasa gitu. Oke. Tadi ngomong apa ya rasanya terkait itu? Apa tuh? Apa tadi yang mau dibilang? Minggu lalu minggu sebelumnya tuh waktu itu soalnya si Kokoge bilang, kamu kalau misalnya aku denger ulang VOD WMR udah, kamu tuh kayak sering bilang tadi mau nanya apa ya, lupa, dicatat biar nggak lupa. Tapi aku nggak nyatat karena aku sibuk dengerin kamu. Oh, kayak project yang kamu kerjain sekarang ya, interview ya? Yes. Baru ingat saya. Apakah punya kritik dan saran, Kak? Kritik dan saran? Personally, I'm having a good time. Aku nggak tahu sih mau ngasih kritik dan saran apa karena lebih ke nggak kepikiran mungkin kali ya. Karena aku di situasinya kan sekarang masih ngobrol sama Kak Adli dan I'm having a good time, jadi aku nggak merasa ada yang kurang sih. To be honest, aku merasa seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya lanjut pertanyaan selanjutnya dari saya. Apakah punya rekomendasi bintang tamu? Tadi satu Ulfayuf. Oke. Itu sih. Satu doang? Tadinya aku mau ngasih satu lagi, cuman lebih ke orangnya udah sibuk banget sih. Jadi aku kayak agak ragu-ragu mau rekomendasiin ke Kak Adli. Kan rekomendasi tidak berarti langsung diundang, Kak. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya, kalau Anda tahu beberapa minggu lalu ada yang rekomendasi seseorang. Siapa tuh? Shroud. Oh. Oke, sebenarnya vibe-nya mirip tapi nggak sebesar Shroud sih. Tapi soalnya aku punya teman dekat aku, dia VTuber. Kalau misalnya istilahnya Kak Adli bisa, istilahnya apa ya, bisa dapat schedule-nya dia lah ya, itu menurut aku akan banyak orang yang bisa belajar dari dia sih. Soalnya dia VTuber yang aku kayak nyaksin sendiri gimana cara dia nge-build channelnya sampai sekarang channelnya gede. Dia sekarang udah di under agensi tapi dia masih keliaran, istilahnya masih keliaran di Twitch juga, sering ke stream aku juga. Keliaran. Ini rekomendasi aku, ngasih ini aja ya, ngasih rekomendasi yang menurut aku kalau misalnya dia bisa datang di sini terus dia bisa sharing, itu lebih ya akan menarik aja sih. Soalnya dia perjalanannya agak unik gitu. Dia Siapa tuh? Kak Adli pernah lihat ini nggak, Violeta Kalitrix? Oh, ini udah rekomendasi seseorang waktu itu. Saya tahu manajernya. Tadi manajernya kesini. Oh ya. Si S kan? Siapa? Si S. Nggak tahu, aku nggak tahu. Oh, you don't know aku the nggak tahu manager? Manajernya, enggak. Oh. Tapi aku emang ini aja, aku emang teman baik sama Vio udah lama. Dia pernah kesini pas episode si Didi. Kalau bisa dapat schedule-nya oke banget sih Kak. Dia kayak salah satu temen aku yang aku nonton dia dari nol sampai sukses gitu. Menurut aku banyak yang bisa dipelajarin dari dia gitu. Brandingnya oke banget, manajemen dia juga oke banget gitu.
Dan sebelum dia ketarik agensi, dia ngelakuin itu semua sendiri. Benar-benar kayak one man army gitu. Jadi itu keren banget. Gitu Aku sih. mau tanya sesuatu dong sebelum masuk ke pertanyaan terakhir aku. Oke. Menurutmu ya, Hmm. one man army itu kan susah ya. One man show itu susah dan Susah capek banget sebenarnya, jujur. Apalagi kalau udah mulai banyak yang kontak sana sini kan kelimpungan Betul. sendiri ya. Betul. Contoh, Benar. kapankah titik seseorang sebaiknya mencari tambahan orang lain untuk menjadi tim? Atau hanya cukup menunggu saja hingga dipanggil agensi seperti yang kamu bilang si Violeta Kalitrix tadi? Oke, gini sih. Menurut aku batas ininya ya, batas dimana kayak udah harus pakai orang lain itu ketika ini aku belajar dari ini juga sih, belajar dari bikin project cover juga. Karena project cover tuh sering banget yang gak jadi karena ini aja spend too much time gitu. Sebenarnya kuncinya itu sih, kalau misalnya Kak Adli udah ada step yang kayaknya ini tuh ini banget ya, buang-buang waktu gue banget ya ngelakuin ini. Contoh, aku project nyanyi, aku itu nge-mixing itu bisa sebulan. Untuk ini nge-mix yang tadi yang Paranoia itu aku belajar dari nol sampai jadi itu sebulan. Makan waktu kan. Sedangkan kalau misalnya aku kasih ke orang yang bisa mixing gitu, mungkin seminggu jadi gitu. Kayak balik lagi sih, misalnya Kak Adli tuh mau deliver secepat apa, terus kemampuan Kak Adli sekarang tuh bisa mengampuni mencapai target deliver itu apa enggak gitu. Menurut aku gitu. Kalau misalnya sekiranya kayak ada sesuatu yang bisa kita kasih orang, atau sesuatu yang bisa diotomasi, atau sesuatu yang bisa dipercepat, yang sekiranya bisa menambahkan kualitas Kak Adli di prospek lain, bukan di prospek ya, di aspek lain, menurut aku itu worth untuk Kak Adli ini sih, nambah orang sebagai tim sih, menurut aku gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi keraguan kenapa aku masih ragu untuk kayak sewa jasa orang gitu, karena aku berpikir aku ada banyak titik di mana aku ngerjain project atau bantu-bantu project tapi cuma dapat 3M doang. Dan aku nggak mau kalau misalnya aku kayak nyewa atau minta tolong jasa orang lain dan orang tersebut cuma dapat 3M juga, aku mau kasih juga. Tapi kan di titik sekarang udah mulai kelimpungan, tapi di sisi lain aku juga nggak terlalu berani kalau mau ajak orang jadi tim. Sebenarnya tapi kalau nunggu Aji mumpung dapat durian runtuh 50 juta dari langit kan nggak mungkin ya. Untuk modal segala macam dan kita bisa biayai. Sebenarnya kan dengan ada dana kita kan bisa ekspansi. Tapi kan tidak mudah ya mencari pendanaan. Benar. Atau mungkin kalau misalnya dari aku ya, dari cara aku kan juga punya project saat ini, terus juga itu makan dana gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah kita harus commission dengan angka yang besar, mungkin di plan dulu kali. Kak Adli bisa gitu juga sih. Kayak misalnya Kak Adli tuh sekarang bener-bener butuhnya apa sih gitu. Kayak butuh editor mungkin, atau mungkin butuh manager gitu. Bikinlah estimasi, misalnya Kak Adli nih in a month tuh bisa bayar manager berapa. Terus misalnya pendapatan Kak Adli setahun tuh berapa, dan itu bisa mencukupi apa enggak gitu sih. Kayak bikin asumsi gitu loh Kak Adli. Wah, ini aku kayak aku menggunakan ilmu konsultan aku sekarang. Ini aku sekalian gratis ya, konsultasi gratis ya. Jasa free konsultasi. Jangan pernah takut untuk bikin estimasi sih. Estimasi itu sangat berguna, apalagi untuk yang masalah finance seperti ini. Kayak aku juga soal merasa seperti itu, kayak project gue mahal banget ya gitu. Terus gue masih punya ini, terus aku mikir kan, oke, let's calm down, just break it down. Gue butuh apa-apa, estimasi duit yang mau gue keluarin berapa, estimasi duit ini berapa, estimasi gue berapa, nanti realitanya berapa, estimasi berapa, realitanya berapa, kayak gitu sih. Kan pasti kan kalau misalnya Kak Adli commission juga kan kayak nyari, oh gue tuh budget buat begini cuman segini, budget segini cuman segini gitu. Jadi kan otomatis nanti bukan Kak Adli nge-adjust diri Kak Adli ke seorang yang commission ya, tapi Kak Adli yang mencari
orang yang cocok untuk kebutuhan Kak Adli gitu. Menurut aku gitu sih. Betul. Aku sebenarnya yang jadi halangan terbesar tetap duit tadi, karena aku kayak takut nanti kalau misalnya aku bayar segini apa tidak kekecilan ya. Kalau aku bayar segitu, aku dari uang yang dari mana ya? Lebih ke arah sana sebenarnya kekhawatirannya. Kalau misalnya masalah streaming ya, apalagi kayak aset streaming, menurut aku Aku levelnya sebenarnya bukan aset streaming sih yang aku cari. apa tuh? Aku offline kan banyak yang dikerjakan ya, balas email, isi formulir, nge-submit ini, submit itu, edit video ini dan itu, potong, nge-share klip segala macam. Kan one man show ya semuanya. Iya. Which is so much. Aku nggak, bahkan akhir-akhir ini kayak kelihatan capek dan begitu. Jadi di sisi lain kayak kepikiran apa cari orang ya untuk bantu-bantu, tapi siapa dan duitnya dari mana? Kayak bikin ke arah sana. Tapi tetap kalau misalnya kita nunggu kayak dari atas pendanaan kan tidak semudah itu dapat duit ya. Benar. Tapi mungkin lebih ke ini aja sih, aku merasanya kalau misalnya apapun produknya ya, aku merasakan ada levelnya. Jadi mungkin Kak Adli spesifik aja gitu, butuh bantuannya di apa-apa, itu mungkin Kak Adli bisa spesifikasiin dulu. Misalnya Kak Adli butuh manajer ya, butuh manajer untuk atau enggak orang yang bisa ngebantu gitu. Nah, betul. Nggak bisa ngebantu, terus spesifikasi yang butuh dibantu apa aja sih gitu. Nah sekiranya gue bisa bayar berapa sih gitu. Nah kalau misalnya oke, gue willing cuman willing bayar segini. Nah again sih nanti balik lagi ke Kak Adlinya. Kak Adli cari orang yang bisa yang cocok buat Kak Adli. Karena at the end of the day sama seperti jodoh sih Kak Adli. Setiap orang ada marketnya, beneran. Okay. Beneran. Setiap orang ada marketnya gitu. Jadi menurut aku mindsetnya jangan bilang nggak mungkin dulu sih Kak Adli. Ada aja sih menurut aku. Kalau Kak Adli cari dulu, tapi Kak Adli harus spesifik dulu Kak Adli butuhnya apa gitu. Menurut aku gitu. Menurut aku bisa. Emang beda ya konsultan yang sudah banyak asam garam. Soalnya di tempat aku udah nggak boleh bilang nggak bisa. Oke. Udah nggak boleh bilang nggak bisa. Kita lanjut Kak kalau begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Apakah ada yang mau dipromosikan Kak Porodun? Selain Twitter yang sudah saya pin dari awal tadi. Twitter paling sama channel YouTube aku aja sih. Kenapa tuh? Channel YouTube aku karena di situ aku rencananya mau ngepost di situ. Oke. Ya, itu aja sih. Aku belum ada, masih under construction semua, sisanya Kak Adli. Boleh. Iya, gitu aja. Sudah habis dari aku. Terima kasih banyak Poro. Kasih banyak Kak Adli. Senang banget. Akhirnya jadi juga. Yeay. Terima kasih banyak Porodun. Apakah mau sekalian dada-dada kepada para penonton dan para pendengar? Oleh deh aku dada-dada. Makasih ya teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, yang udah ngobrol sama aku. Makasih banyak. Oke. Yay. Setelah ini kita akan break sebentar ya. Ada 2 lagu. Ada Revolving Door dari Tate McRae. Begitu kah bacanya? Di request oleh Honeycomb. Ada Ku Cinta Kau Apa Adanya atau Aku Mau dari Once Michael. Di request oleh Captain_Ozen. Setelah itu saya akan masuk ke segmen terakhir ya. Closing segment, dimana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala episode segala event yang telah terjadi pada episode ke-78 dari Weekly Nintendo ini. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya.